Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga video ini menemui teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik, dan dimuliakan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas harian kita. Alhamdulillah, kemarin tepatnya tanggal 4 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 23 bulan Rajab tahun 1445 Hijrah, kita khususnya seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, telah menyaksikan satu rangkaian agenda yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, yaitu debat yang kelima sekaligus terakhir untuk para paslon pasangan calon presiden, baik itu paslon nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan, kemudian paslon nomor 2 Bapak Prabowo Subianto, dan paslon nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketiganya dengan pasangan masing-masing masih diberikan kesehatan paripurna sehingga mampu menghadiri acara debat dimaksud, dan kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kesehatan ketiga paslon ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir agenda pemilu. Yang kedua, semoga ketiganya diberikan kekuatan lahir dan batin yang baik. Kebaikan ini menjadi penting karena dari sifat baik ini kecerdasan bisa digerakkan untuk melahirkan kemaslahatan. Kekuatan fisik bisa dipandu untuk melahirkan berbagai perilaku yang baik, sopan, dan beretika tentunya. Untuk itu, saya sangat berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kualitas debat yang kemarin dari sisi substansi di debat yang terakhir ini sangat menggembirakan, dari sisi etika juga sangat menggembirakan. Seluruhnya berjalan dengan begitu teduh, begitu nyaman, tapi tidak kehilangan substansi. Nah, ini yang dimaksudkan dalam bukan komentar, tapi lebih usulan-usulan pada video yang kami buat di kesempatan-kesempatan yang lalu. Justru secara elegan, substansi itu bisa ditampilkan tanpa harus kemudian satu dengan yang lainnya saling dalam tanda petik menyoal ataupun menjatuhkan secara personal tentunya, tapi kali ini bisa terjaga dengan baik untuk seluruh paslon tanpa kecuali. Dan yang paling menarik adalah dari 2 poin saja yang barangkali ingin kami tampilkan berupa catatan pada edisi kali ini. Poin yang pertama, kita sangat mensyukuri bahwa aspek-aspek yang dibahas pada debat yang terakhir ini adalah aspek-aspek yang sangat penting, ya sangat pokok, kebutuhan utama bagi kehidupan berbangsa, bernegara, khususnya dalam aspek pendidikan serta kesehatan, di samping tentunya perkembangan teknologi dan yang lainnya. Dan memang ini masalah krusial yang kita alami saat ini, selain isu nasional juga banyak dipengaruhi oleh isu-isu global. Namun demikian, pada sisi yang kedua, ada beberapa bagian yang memang kita bisa berikan masukan untuk ke depan, bahwa walaupun secara substansi itu sangat bagus, dialognya disertai juga dengan isu-isu kontemporer yang sekarang tengah berkembang, sehingga dengan trik-trik yang sopan dalam debat yang berlangsung, semua kita diminta berpikir, baik itu tentang bansos, tentang isu UKT, tentang yang lainnya, terlepas dari berbagai keadaan yang terjadi, tapi suasana kemarin begitu nyaman untuk disimak. Kecuali bagi para pemburu konten, media yang pengen rame, atau para komentator yang inginnya memang ya bergairah, bergelora, ya, tapi mungkin sebagian merasa kecewa karena tidak mendapatkan konten-konten yang diinginkan. Nah, karena ini bukan debat konten, ini adalah debat para pengambil kebijakan ke depan, debat yang memang harus kita saksikan berbagai macam kualitas substansial yang bisa kita pahami dan bisa kita mengerti serta mengetahui tentang rencana-rencana ke depan terkait aspek-aspek strategis yang dibutuhkan bangsa dan masyarakat di negeri yang kita cintai ini. Saya ingin ambil contoh spesifik seperti tadi yang saya sampaikan pada aspek pendidikan misalnya.
ada isu krusial yang fundamental kalau dikembalikan kepada dasar-dasar yang disusun dari Undang-Undang Pendidikan itu sendiri. Misal di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tegas sekali bagaimana pertimbangan-pertimbangan menghadirkan undang-undang itu guna menghasilkan satu harapan kualitas pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat di poin menimbang saja, di poin B misalnya, kalau saya tidak keliru, nanti bisa dicek kembali. Saat kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ya mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, kan? Nah, ini poin yang sangat menarik ya. Jadi ternyata aspek dasar sebelum diinginkan para pembelajar ini menjadi pribadi yang cerdas atau pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebelum cerdas itu ternyata konsep awalnya adalah baik dulu, meningkatkan iman, takwa, kemudian outputnya karakter moral, yaitu akhlak mulia. Karena para pemikir, para pendahulu kita, betapa jenius dan betapa menyadari ya, kepintaran itu tidak ada gunanya bila tidak diiringi dengan moral yang baik, ya, akhlak yang baik. Nah, dan terbukti pada saat ini kita dapati, ternyata yang korupsi itu banyaknya orang pintar, ya, yang mencari celah hukum untuk menghasilkan perilaku negatif, ya, keputusan yang kontraproduktif, ternyata orang-orang pintar. Karena hanya orang yang pintar yang tahu celah hukum, orang yang pintar yang bisa banyak mengelak, ya. Tapi kepintaran itu tidak salah, karena memang pintar itu kan sumbernya dari akal yang sehat. Nah, akal sehat ini tidak memberikan satu instruksi. Akal sehat itu hanya mengkonstruksikan pemikiran supaya cepat bisa dieksekusi oleh fisik. Ya, jadi sedemikian cepat bisa fisik mengeksekusi dengan mudah dan ringan sehingga tidak banyak memberikan beban, bergantung kepada konstruksi akalnya yang sehat. Nah, sedangkan pemberi instruksinya itu adalah kembali kepada jiwanya. Jadi jiwa ini pemberi instruksinya. Di dalamnya ada sifat takwa yang baik dan sifat fujur atau nama lainnya nafsu. Di dalam Islam itu secara konseptual tegas disampaikan di Quran surah ke-91 Asy-Syams ya, ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, di dalam diri kita itu ada dua komponen yang sangat penting dalam jiwa ini. Inilah pemberi instruksi. Kalau bukan jiwa takwa, jiwa yang mengakumulasi semua sifat-sifat kebaikan, atau lawannya nafsu yang membawa sifat-sifat yang terlihat buruk atau negatif, kan? Nah, dua ini yang memberikan instruksi dalam persaingan yang cukup kuat. Kalau tidak diperintahkan oleh takwanya, takwa disupport oleh malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, kemudian nafsu diprovokasi oleh setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Nah, jumlah ini seakan memberikan kesan pada kita untuk merenungkan, mengkontemplasikan, memikirkan bahwa semua manusia itu dalam memutuskan satu hal selalu akan berlawanan dalam dua hal ini, berjuang. Apakah dipengaruhi oleh jiwa baiknya, takwanya, atau jiwa buruknya, nafsunya. Nah, orang tua kita saking jeniusnya, sejak masa lalu saat meletakkan dasar undang-undang di bidang pendidikan ini, sudah mengarahkan sistem pendidikan yang mengaktifkan sinyal takwanya dulu untuk dominan. Sehingga dengan sinyal takwa ini muncul, terakumulasilah sifat-sifat kebaikan, kejujuran, kerendah hatian, kesabaran, dan berbagai aspek baik yang lainnya yang menekan sifat-sifat buruknya sehingga yang baik ini dominan. Nah, sifat baik ini ketika diakumulasikan, dia menjadi sebuah karakter, namanya karakter moral. Karakter moral inilah yang akan mensupport karakter intelektual, yaitu konstruksi pikiran kita dalam bekerja, lalu diteruskan kepada karakter kinerja melalui fisik kita. Kan mata kinerjanya adalah memandang, melihat, telinga kinerjanya mendengar, lisan kinerjanya bertutur sampai ke ujung kaki. Nah, diperintah apa lisan ini untuk berkata? Lisan ini gak punya kemampuan ya untuk memberikan instruksi. Ya, dia diperintah oleh apanya? Oleh jiwa takwanya yang baik atau nafsunya. Jika jiwa takwanya itu baik, diperintahkan katakan yang lembut, ya, katakan yang baik-baik sekalipun lawanmu itu keliru. Maka nanti secepat apa perintah itu diberikan kepada lisan, itulah bergantung kepada kecerdasan intelektual. Ini karakter intelektual yang berperan. Semakin tinggi ilmunya, semakin cepat ia mengkonstruksikan, memerintahkan kepada lisannya, katakan caranya seperti ini. Maka yang keluar adalah cara-cara yang baik. Seperti Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, keduanya diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang begitu baik dan lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Demikian direkam di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-43 sampai dengan 44. Musa Harun
Pergilah kepada Firaun, dia sudah melampaui batas-batas. Ya, ini ada batas-batas kebaikan sudah dilampaui, sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Maka ingatkan dia, sadarkan dia dengan kata-kata yang baik dan lembut. Perintah datang, dieksekusi. Pikirannya kemudian mengkonstruksikan dengan cepat, keluarlah kata-kata yang baik dan lembut itu. Itu contohnya. Jadi yang dibentuk oleh undang-undang itu adalah bagaimana mengaktifkan karakter moral terlebih dahulu, sehingga dengan kesadaran moral ini muncullah akhlak mulia yang membimbing perilaku. Nah, baru di situ kemudian disupportkan supaya instruksinya baik ini cepat mengalir ke bagian tubuh kita, maka diperlukan kecerdasan. Itulah fungsinya kemudian pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, saking jeniusnya orang tua kita, hal yang ditawarkan pertama kali adalah memperbaiki keimanan ketakwaan dulu. Konektivitas kita dengan Tuhan. Karena yang mengatur jiwa kita kan pemilik jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang Islam kita dilatih. Saya sejak dulu waktu kecil masih belajar tuh di pelajaran akidah, ya. Akidah, kemudian pasangannya akhlak. Karena semakin orang kuat akidahnya, semakin bagus akhlaknya. Itulah sebagainya dan sejujurnya implementasi dari amanat undang-undang kita bagaimana Undang-Undang Dasar ya 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan ya untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini poinnya. Jadi begitu iman dan takwa itu kuat, kemudian diikat dalam jiwa, terikat kekuatan iman dan takwa itu. Terikat kuat itu disebut aqadah, sifatnya disebut akidah. Nah, dulu kita punya pelajaran akidah. Begitu akidah bagus, turunannya akhlak. Kalau karakter moral dari sudut akhlak itu, yang di undang-undang disebut dengan akhlak mulia, itu muncul, maka disupportkanlah semua instruksi itu kepada akal yang sudah cerdas. Nah, kecerdasan ini yang menjadikan fisik mengeksekusi dengan cepat. Jadi kebijakan itu bisa berlangsung dengan cepat, dengan tegas. Kemudian yang sekarang isunya itu banyak, baik itu ordal, orang dalam, ataupun juga banyak tahapan-tahapan, pintu 1, pintu 2 untuk satu kebijakan. Mungkin tidak akan terjadi lagi dengan dua hal tadi. Yang pertama, karakternya sudah baik, karakter moralnya. Yang kedua, sudah pada cerdas. Ya, sehingga bisa mengambil keputusan yang cepat dengan pertimbangan yang baik, serta hasil yang maslahat dan optimal. Nah, ini yang sesungguhnya secara substansial menjadi persoalan kita sekarang. Amanat undang-undangnya membentuk para pelajar yang berakhlak mulia, punya akidah yang bagus, punya nilai ketakwaan yang baik. Sekarang perhatikan bagaimana akhlak para pelajar. Sudah sesuai belum dengan amanat undang-undang? Kan? Ya, yang cerdas banyak, tapi kecerdasannya disupportkan pada keburukan. Dan sekarang ditambahkan lagi dengan wujudnya media sosial. Orang bisa bikin apa saja dengan cepatnya. Ya, tapi tidak diimbangi dengan pendidikan kekuatan moralitas yang baik. Sehingga yang terlahir apa? Ya, yang terlahir anak-anak kecil, mohon maaf. Ya, nggak ada kasus di zaman kami dulu kecil saja. Bagaimana, mohon maaf dengan kalimat-kalimat ini sesungguhnya tidak pantas gitu ya untuk kita dengar. Tapi kan kita juga tiap hari menyaksikan anak SD berbuat begini. Allahu Akbar, ada yang narkoba, ada yang berbuat zina, ada yang membunuh. Di level-level seperti itu gitu. Ya, dan ini sudah jelas jauh bertentangan dengan amanat undang-undang. Jadi persoalan kita mau kirimkan berapa calon guru, 10.000 kah, 20.000 kah, 30.000 kah, atau memperbaiki sistem di dalam, yang paling pokok itu kita harus mendapatkan satu pernyataan yang tegas, yang jelas, terencana, yang terukur dari semua paslon ini, baik 1, 2, dan 3, bagaimana semua rencana pendidikan ini dikembalikan kepada amanat undang-undangnya. Nah, ini kajian akademis yang paling penting, yang sesungguhnya menjadi basic substansial bagi para paslon ini untuk diperdebatkan dalam konteks kan ini debat yang dimaksudkan mencari solusi. Nah, akan lebih nyaman sebetulnya kalau ini diawali dengan bidang pendidikan. Apa sungguhnya tujuan pendidikan ini berdasarkan undang-undang kita? Dibukanya dari situ. Undang-undang pendidikan misalnya nomor 20 tahun 2003 ini poinnya sekian. Evaluasinya sampai tahun ini 2024 berapa yang sudah tersusun? Berapa yang sudah dihasilkan? Berapa yang sudah tercapai? Ya, berapa kali ganti menteri, berapa kali ganti kurikulum, ganti kebijakan. Seperti apa yang ideal? Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini yang barangkali kembalinya ke situ ya, poin-poinnya. Nanti bicara tentang kesehatan, bagaimana undang-undang kesehatan kita? Sehingga di situ ada standar dasarnya, ada implementasi yang bisa dievaluasi, lalu ada capaian ke depan serta rencana-rencana strategis apa yang mau disusun untuk ke depan. Nah, sesungguhnya ini kembalinya bukan ke paslon ya, kalau boleh sih diamatinya ke penyelenggara, yaitu KPU. Ya kita sudah banyak dengar barangkali masukan positif ya, kalau dirasakan kurang baik ya bisa diabaikan saja ya. Namun demikian sesungguhnya semua
baik sisi argumentasi ataupun juga kedalaman pikiran para capres ini bisa didalami sesungguhnya dengan pola debat yang bisa mengeksplor itu. Contoh seperti yang pernah saya singgung di video sebelumnya tentang adanya panelis yang secara langsung bisa bertanya, berargumentasi, atau juga menyoal pikiran dari ketiga capres ini. Ya, tidak dilakukan melalui format yang sebagian orang menilainya seperti jelas cermat. Ya, Bapak pilih nomor berapa, amplopnya mana, masih disegel. Ya, tidak salah memang tidak salah. Tapi itu akan menjadi kaku, ya, dan menjadi normatif. Tidak ada suatu hal yang interaktif yang bisa menguji. Yang menguji itu siapa? Ya, kan para paslon ini akhirnya tidak ada nilai ujinya, yang ada hanya adu argumen saja, atau mungkin bumbunya sentimen gitu. Kalau bukan paslonnya argumen, ya komentatornya sentimen, kan begitu. Kalau pendukung kan ya bergembira ria saja, apa yang disampaikan dibenarkan, yang salah juga ditutupi, kan seperti itu. Yaitu hal yang lumrah. Ya, tapi kalau sekiranya bisa dikemas seperti era-era yang lalu, seperti pernah saya sampaikan di beberapa video yang sebelumnya, bahwa ada panelis yang langsung bisa menguji pikirannya. Jadi kita itu disuguhi dengan, oh ini kualitas capres kita begini, kan? Oh iya, secara substansi kemampuannya seperti ini. Jadi itu fair sekali, ya. Dan singgungan antar paslonnya menjadi semikian minimalis untuk kita dapatkan. Ya, dengan segala hormat, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala semua berjalan lancar sampai periode debat yang terakhir ini, dan yang terakhir juga kita sangat bergembira, semua saling berpelukan, berjabat tangan. Bahkan juga ada yang meminta maaf, dan yang lainnya juga teduh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberikan rahmat untuk bangsa ini, negara ini, masyarakat ini. Terlepas kalau satu dua ya masih ada ya demikianlah pola-pola, apakah itu strategi dan yang lainnya itu kembali kepada ya paslon masing-masing. Tapi pada akhirnya kita mendoakan semoga paslon pertama, paslon kedua, paslon ketiga, semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga yang terbaik yang memimpin bangsa ini. Kemudian yang kedua, ini paling penting, semoga semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah. Ya, saya titip semua tim pengamanannya, ya, semua tim di belakang paslon ini tolong dijaga baik-baik. Ya, paslonnya, ya, semoga Allah melindungi, dijaga baik dari makanan, aktivitas kerumunan dan sebagainya, sampai kemudian proses demokrasi yang berlangsung negeri ini telah berakhir dan ditetapkan juga satu presiden dan wakil presiden baru untuk negeri ini. Semoga semua berjalan dengan baik, dan tinggal pesan kami kepada semuanya, silakan berikhtiar dengan sebaik-baiknya, jauhi segala bentuk hal yang negatif. Tidak perlu curang, tidak perlu menyogok, tidak perlu menyuap, tidak perlu yang aneh-aneh, karena SK terpenting dan terakhir mengenai kepemimpinan itu semua dari Allah. Betapapun kita berusaha, mau dengan cara yang baik itu bagus, ya, yang sangat disayangkan cara yang tidak baik, tidak akan merubah takdir. Nah, ikhtiar itu hanya menjadi jembatan kita untuk menjemput takdir. Apakah mendekati atau mendapatinya, hanya penting baik-baik untuk diingat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad SAW, viralkan bahwa semua jenis kekuasaan, kedudukan, jabatan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki, atau juga menghentikan, mengambil dari siapa yang dikehendaki untuk dipindahkan kepada yang lain. Yang penting dicatat adalah jika Allah sudah berikan, maka ada dua tipikal. Tipikal pertama, boleh jadi yang menerima itu adalah orang baik yang akan menebarkan aura kebaikannya. Atau yang kedua, mungkin dianggap tidak ideal, kurang baik, ya, bukan supaya memimpin dan menebarkan aura keburukan, yang bukan itu sebetulnya, untuk terlihat siapa di sekitarannya yang mengusulkan, yang memberikan hal yang tidak baik, sehingga yang selama ini tidak kelihatan terbuka keseluruhannya. Nah, saya berharap tiga paslon ini menjadi bagian dari yang pertama, yaitu orang-orang baik yang akan menebarkan aura kebaikan bagi seluruh lapisan bangsa dan masyarakat ini. Karena sesungguhnya pada akhirnya semua adalah titipan, semua adalah amanat. Kedudukan betapa tingginya akan ditinggalkan. Kalau bukan kita yang meninggalkan duluan dengan kematian, atau kedudukan itu meninggalkan kita dengan berakhirnya masa jabatan. Jabatan berakhir, tapi hisab itu pasti akan didatangi. Karena itu, posisikan ini sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mohon catat ini baik-baik. Masyarakat itu, warga negara itu, mengharapkan semua kebaikan, kesejahteraan, kebaikan dari kepemimpinan ini.
Ya, terlepas dari siapapun yang memimpin. Jadi ketika mereka mengharapkan si fulan jadi presiden, si fulan wapresnya, sesungguhnya bukan ingin mengangkat si fulan dan si fulan jadi presiden dan wapresnya, tapi ingin mengharapkan satu kebaikan dari kepemimpinan ini. Ya, ada kebaikan-kebaikan, ada kesejahteraan, ada kemakmuran. Mohon jangan khianati amanat, kecintaan, dan harapan-harapan masyarakat ini yang dititipkan pada Anda sekalian. Ketika mereka datang, baik mereka punya uang atau tidak punya uang, mereka datang membawa harapan. Bukan karena menginginkan Anda sebatas jadi presiden dan wakil presiden, tapi mereka menginginkan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, dan kebaikan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah merahmati kita semua. Maafkan saya, masih banyak juga kesalahan yang tentu dari ucap, dari perilaku dan sebagainya tidak diniatkan apapun kecuali in uridu illal islah mastata'at. Hanya ingin sumbangsi dalam kebaikan saja semampu kami. Kalaupun ada yang kurang tepat, kalaupun ada yang kurang berkenan, mohon diabaikan saja. Anggap saja itu hal yang mungkin kurang penting yang tidak harus disimak. Semoga Allah sekali lagi merahmati kita semua. Terima kasih. Mohon doanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.